Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita adalah untuk pembelajaran yang kelima. Kita akan membahas tentang tata letak dan tracing. Untuk tata letak adalah memadukan unsur-unsur grafis sebuah seni dalam menghasilkan media komunikasi visual yang komunikatif. Untuk menghasilkan media komunikasi visual atau menghasilkan suatu produk desain grafis yang komunikatif, diperlukan sebuah pengorganisasian dan penataan yang tepat. Pengorganisasian dan penataan unsur-unsur grafis ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari pesan yang disampaikan. Dalam dunia grafis, terutama di bidang periklanan, dikenal istilah layout atau tata letak. Layout adalah sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan organisasi unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis, baik itu berupa teks, gambar, warna, dan lain-lain, menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, dan mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat, dikenal dengan istilah tata letak. Untuk yang kedua, jika kita sudah membahas tentang tata letak, maka untuk menghasilkan suatu produk ada berbagai macam cara, diantaranya dengan membuat produk secara manual dari awal rancangan sketsa dari ide kita hingga menghasilkan suatu produk, ataupun dengan cara yang kedua, kita melakukan tracing. Untuk para pemula, apabila kesulitan membuat ide desain, kita bisa melakukan atau mencontoh suatu produk, kemudian kita lakukan tracing terhadap produk tersebut. Apakah tracing itu? Tracing gambar adalah teknik untuk menggandakan atau duplikat suatu gambar menjadi gambar baru dengan format yang berbeda. Bagi kalian yang ingin mengetahui teknik tracing ini, bisa menyimak tutorial dan video setelah ini. Secara definisi, tracing yaitu melakukan duplikat atau menggandakan gambar. Apa copy paste dengan copy paste gambar? Kalau menggunakan tracing, gambar yang dihasilkan formatnya berupa vektor. Jika menggunakan CorelDRAW, jika menggunakan Photoshop, maka formatnya nanti bisa PSD. Sedangkan jika melakukan copy paste, format gambar yang dihasilkan tetap, yaitu sesuai dengan format gambar awal. Jika gambar awal bitmap, maka yang dihasilkan adalah bitmap. Kemudian keuntungan men-tracing gambar dengan CorelDRAW sehingga menjadi vektor, yaitu kita bisa mengubah ukurannya dengan sesuka kita. Diperbesar berapa kali pun tidak akan pecah gambarnya. Baik, kita langsung saja contoh menggunakan mendesain atau menerapkan tata letak untuk menghasilkan suatu produk. Salah satunya adalah kemasan.
Sebelumnya kita ambil dulu gambar yang sudah kita download ataupun kita foto ataupun kita scan, kemudian gambar tersebut kita lakukan tracing. Contoh di sini adalah suatu kemasan isi staples. Bagaimana kita merancang isi kemasan ini? Bisa kita lakukan tracing terhadap kemasan ini. Kalau kita perhatikan ada dua kemasan yang menyertainya. Kemasan isi kemudian dan tutupnya. Kita coba isinya dulu. Setelah pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang alat-alat pada CorelDRAW, maka kita bisa mengaplikasikan alat-alat tersebut untuk membuat atau menggambar, mendesain suatu kemasan. Contoh, jadi kita bisa menggunakan langsung alat rectangle tool untuk membuat kotak kemasannya. Kemudian kita copy paste. Copy paste lagi. Copy paste lagi. Kemudian kita perhatikan sudut-sudutnya. Jika kita perhatikan sudut yang dirancang ada melengkung sedikit, maka kita bisa membuat atau menjadikan shape atau bentuk tersebut menjadi suatu kurva dengan tombol shortcut ini atau menggunakan tombol control key. Jika menggunakan control key, maka shape tersebut sudah menjadi sebuah kurva. Maka kita bisa memodifikasi kurva tersebut untuk membuat desain kemasan nantinya. Contoh, bisa kita klik di sini. Wadap ari. Nah, ini bisa kita potong, kemudian di setiap tool shape tool ini kita bisa mengisi propertiesnya menjadi curve. Ini di kurva, kemudian ditarik sedikit, kita perbesar. Kemudian yang sebelahnya juga bisa kita tarik. Oke. Kemudian yang di bawah ini juga bisa kita potong. Kita jadikan kurva terlebih dahulu dengan menekan tombol control key ataupun tombol shortcut di propertiesnya. Ini kita klik jadi kurva. Kemudian yang bawah jangan lupa juga dipotong. Kemudian yang bawah juga belum dijadikan kurva, tekan tombol control key.
Kemudian bisa kita pisahkan hasil tracing untuk kemasan isinya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk memudahkan, coba diberi warna. Ini untuk isinya. Kemudian bagaimana untuk kemasan luarnya? Kita bisa kembali melakukan proses tracingnya dengan menggunakan rectangle tool. Kemudian kita copy, paste, copy, paste, copy, paste. Untuk kemasan luarnya mungkin lebih sederhana. Kembali kita keluarkan hasil tracing, maka hasilnya seperti ini. Bisa kita grup supaya tidak berubah. Di grup. Barulah kita mencoba membuat desain ilustrasinya atau pewarnaan serta teks tipografinya untuk produk tersebut. Contohnya saja. Bisa kita copy paste. Copy paste. Bisa kita putar untuk copy paste lagi. Kita buat logonya sederhana.
Ya, ini contoh sederhana untuk kemasan, untuk detail tipografi teksnya atau bentuknya bisa kalian nanti sempurnakan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.